Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program BSJD Senin 9 Juni tahun 2025 bersama saya Pendeta Cindy Witnokito MTH dari Resort GKE Awang. Saya akan bacakan firman Tuhan pada kesempatan ini dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima di bawah judul perikop Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, dimanapun saudara berada, dalam nas ini diceritakan bahwa Paulus ketika ia pelayanan dan juga mengajar tentang firman Tuhan, tentang Injil, ia tidak meniru para pengajar keliling di Korintus pada waktu itu, di mana mereka mengandalkan kepasihan dan kecerdasan intelektual mereka di dalam mereka mengajar dan melayani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keyakinan Paulus tertarik pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, walaupun dia hebat dan pintar. Di Korintus saat itu orang-orang banyak yang pintar. Mereka mencari hikmat, yaitu melewati pikiran-pikiran tentang kebaikan yang bersumber dari akal manusia. Dengan akal manusia, berusaha mencari yang terbaik. Siapa yang berhikmat, saudara, dianggap orang yang berada pada level yang tertinggi dan kaum terpelajar dan golongan bangsawan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah dikatakan, dan juga kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dengan kata-kata yang sederhana, tetapi disertai dengan kuasa Roh Kudus atasnya. Orang-orang pada waktu itu berlomba-lomba mengajarkan pikiran-pikirannya, sehingga banyak orang tertarik dan menjadi pengikutnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Paulus datang memberitakan Injil, orang beranggapan bahwa kalau Paulus mau sukses dalam pemberitaan Injilnya, ia harus berhikmat seperti orang di Korintus, supaya banyak orang menerima dan percaya pada pemberitaannya. Seperti ayat 1 mengatakan begini, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena yang paling berharga bagi Paulus ialah Yesus yang disalibkan demi penebusan dosa. Inilah inti dari pemberitaan yang Paulus sampaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata
bukan dengan hikmat, bukan dengan kecerdasan, atau bukan dengan kemampuan manusianya. Bahkan ia memberitakan Injil dengan ketakutan. Dia mengandalkan hikmat Tuhan dan apa adanya ia di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus, maka pemberitaan firman dapat diterima oleh orang Korintus. Sebab Alkitab mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini? Yang pertama, melayani Tuhan dan menumbuhkan iman agar menjadi kuat dan sungguh di dalam Kristus adalah bukan bergantung pada kecerdasan hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah di dalam Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah dapat terwujud di dalam diri kita melalui kerendahan hati, ketulusan dan kesungguhan di dalam iman kepada Yesus, dan menanggalkan keyakinan akan hikmat manusia untuk memahami hikmat Allah di dalam setiap pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pesan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Tuhan senang memakai orang-orang yang lemah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di dalam pelayanan, tetapi bergantung kepada hikmat Allah di dalam Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun saudara berada, ketika Tuhan memakai kita dalam kelemahan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang besar dan hikmat-Nya yang mengubah itu bagi saudara dan saya. Di saat ini kita harus mengakui bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan Yesus dan bukan dari diri kita sendiri, sehingga segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Pelayanan yang bersumber dengan hikmat Tuhan, dengan kesungguhan iman kepada Tuhan, akan melahirkan ketekunan, semangat militan, dan tentunya dengan motivasi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sering berkata kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita, Ia akan menolong kita, Ia akan mampukan kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang datangnya daripadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kedua 12 ayat yang ke-10, berkata demikian, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, meminta kekuatan kepadanya di dalam melaksanakan tugas yang luar biasa, pekerjaan iman, pekerjaan rohani yang diberikan Tuhan untuk kita bersama, untuk kita lakukan, agar setiap orang mengenal Yesus dengan benar. Yang ketiga, pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah keefektifan pemberitaan Injil bukan terletak pada metode, tetapi terletak pada ketergantungan kita pada kekuasaan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan cara yang paling efektif untuk memberitakan Injil adalah dengan memberitakan Injil itu apa yang tertuang di dalam Alkitab,
dan itu disampaikan kepada setiap orang. Tetapi banyak orang enggan memberitakan Injil, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak tahu metode yang paling tepat, yang menurut hemat pribadi, alasan yang sebenarnya adalah memang sungguh kita perlu komitmen untuk menyampaikan Injil itu apa adanya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Roh Kudus yang akan menyampaikannya kepada kita di dalam kuasanya. Dan itu kita sampaikan apa adanya kepada setiap orang, kepada umat-umat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberitakan Injil dengan penuh hikmat Tuhan. Minta pertolongan kepada kuasa Roh Kudus. Karena dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Mari berserahlah kepada Tuhan dalam pemberitaan Injil. Karena ketika kita berserah pada Tuhan, Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan yang membukakan akal dan pikiran kita, yang memperkatakan suara Tuhan dengan kehendaknya. Mari kita bersama-sama bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita manusia. Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk kita bersama menyampaikan apa yang Ia kehendaki, agar orang mengerti dan mereka menerima Kristus dengan iman yang sungguh. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar kami pun menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan Injil Tuhan dengan apa yang kami yakini di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kami hikmat dan tolong kami Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Sampai bertemu kembali.